Salam damai, shalom, selamat malam bagi umat-umat Tuhan yang terkasih. Kita puji syukur malam ini, sebelum kita tidur, kita menutup mata, kita dapat merenungkan dahulu firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, kami berdoa, berterima kasih kepadamu pada saat ini. Kami akan mempelajari firman-Mu sebelum rehat tidur malam ini. Kami dapat dinasihatkan melalui renungan kami pada malam ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berserah. Amin. Judul firman Tuhan pada hari ini adalah Hagar. Ayat renungan Kejadian 21 ayat 17. Allah mendengar suara anak itu, lalu malaikat Allah memanggil Hagar dari langit. Sabdanya kepadanya, "Ada apa dengan kamu, Hagar? Jangan takut, karena Allah mendengar suara anak itu dari tempat dia direbahkan itu." Kelahiran Ishak menimbulkan kedamaian Hagar. Semua orang mengharapkan Ismail anaknya menjadi pewaris Abraham. Dia tidak boleh menyembunyikan kegembiraannya. Setelah Ishak dilahirkan rasa cemburu antara Sarah dan Hagar dinyalahkan dan konflik menjadi lebih kerap. Akhirnya Hagar dan Ismail diusir dari rumah Abraham. Dia menjadi seperti orang buangan. Dia mengembara di padang pasir Beersheba yang pahit dan tidak mempunyai harapan. Dia tidak mempunyai makanan atau air untuk dirinya dan anaknya. Ismail sedang nazak di padang pasir. Dia tidak tenang apabila melihat dia dalam keadaan itu. Semoga janganlah aku melihat anak itu mati. Sambil duduk berhadapan dari jauh dengan anaknya itu, diangkatlah suaranya dan menangis dengan nyaring. Kejadian 21 ayat 16. Terdapat beberapa keadaan dalam kehidupan yang membuatkan kita berasa seperti Hagar, terdesak dan keseorangan. Tapi pada kemuncak keputusasaannya, dia bertemu dengan Tuhan. Tuhan berkata, "Ada apa dengan kamu, Hagar?" Itu bukan teguran maupun soal ingin tahu. Tuhan sedang membuka kepenuhan ilahinya kepada Hagar karena dia telah mendengar penderitaan dan doanya. Jangan takut, karena Allah mendengar suara anak itu dari tempat dia direbahkan. Apabila Yang Maha Kuasa berfirman, pembekalan itu pasti. Tuhan telah berjanji kepada anak lelaki itu, bukan saja untuk menyelamatkannya buat masa ini, tapi dia juga akan menjadikan satu bangsa yang besar. Ayat ke-18. Sebelum menyelesaikan keperluan fisikal Hagar, janji itu diberikan. Nampaknya kehausan utamanya bukan untuk air, tapi untuk iman. Dia perlu percaya dahulu bahwa Tuhan mempunyai sesuatu yang baik untuk anaknya. Kemudian Allah membuka mata Hagar sehingga dia melihat sebuah perigi. Ayat 19. Di tengah kesedihan, air mata kita sendiri kadangkala menghalang kita daripada melihat berkat daripada surga. Ujian boleh menggelapkan kehadirannya dalam hidup kita. Kita mencari dia dan menangis apabila sepanjang masa dia berada di sisi kita. Semoga Tuhan membuka mata kita seperti yang dia lakukan kepada Hagar. Inilah renungan kita pada malam ini. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, biarlah kita senantiasa membuka mata, memandang kepada Tuhan, dan memohon segala sesuatu dalam diri kita kepada Tuhan. Kesusahan apapun kita alami, kita serahkan itu kepada Tuhan saja. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memimpin, memberkati kami, sehingga kami dapat memahami firman-Mu dengan baik. Berkati kami dalam istirahat malam ini, dalam nama Yesus. Amin.